Untuk provokasi seperti itu, Ni Yuntian hanya segan untuk memperhatikan, dan langsung melihat ke arah Qin Yichan dan yang lainnya. Ayo pergi. Setelah kata-kata itu berakhir, 5 orang itu terus menjelajahi kedalaman kabut spiritual. Dan Li Yang dan rombongannya melihat siluet beberapa orang di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tetap di tempat. Yang mulia, mereka telah maju ke inti Linggau. Li Yang sangat kesal. Apakah menurutmu aku buta? Ni, kamu punya benih. Namun, Li Yang adalah tipe karakter yang bersedia berada di belakang orang lain. Bahkan ketika berteriak, ikuti mereka. Jangan, lewati mereka. Siapapun yang ingin mengatakan ini, temannya lemah dan lemah. Yang mulia, situasi di depan aneh. Dan ada yang aneh. Ayo berjalan di depan nama keluarga Ni. Bukankah kita akan mencari jalan untuk mereka? Ini, Li Yang terdiam. Buat dia semakin tertekan. Di belakang Ni Yuntian, belum lagi dia tidak tahan. Belum lagi jika ada harta benda duniawi di jalan, maka dia hanya bisa makan abu. Tetapi jika dia melampaui Ni Yuntian, dia akan dengan bebas menjelajahi jalan untuknya. Setelah beberapa saat mengertakkan gigi, saya melihat Li Yang Shen berteriak, nama belakangnya Ni tidak takut. Apa yang ditakuti putra mahkota ini? Sepanjang jalan, seperti yang dikatakan Ni Yuntian, Qin Yichan kadang-kadang bisa merasakan atmosfer berbahaya, yang ditinggalkan oleh Immortal Beast, yang mendiami tempat ini. Namun, terlepas dari suara tubuh mereka yang menembus udara, lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Pulau yang sepi dan berkabut spiritual ini memiliki keanehan yang berbeda. Pada saat ini, mata Ni Yuntian terpaku, dan ada banyak siluet tidak jauh dari sana. Zhao 100 cuan, kenapa dia ada di sini? Melihatnya, ada 10 atau 5 siluet di depannya. Hanya 3 tim yang berpartisipasi dalam uji coba. Zhao 100 cuan, bagaimana kamu datang ke sini? Sejak Anda melangkah ke dinding bagian dalam, apakah Anda tidak menemukan apapun? Kenapa kamu tidak terlihat seperti ini? Benar-benar neraka. Apa-apaan? Cobaan yang bagus. Tetapi kelompok hewan abadi terguncang dan menghilang. Dan harta duniawi material surgawi dari wilayah itu ditelan. Ketika Qin Yichan mendengar percakapan beberapa tim, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dan ketika mereka tiba, Zhao 100 cuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Nah, kamu juga ada di sini. Setelah Immortal Secten Great Elders, ada hubungan yang baik satu sama lain. Tetapi persaingan sebagian besar selama persidangan. Terlebih lagi bagaimana hubungan Zhao 100 cuan dan Ni Yuntian tidak dapat dipertimbangkan. Ni Yuntian tidak menjawab, tetapi mengangguk kedua orang lainnya. Wah, sepertinya Linggau ini benar-benar peristiwa besar yang akan terjadi. Jika hanya mereka dan Li Yang menghadapi situasi ini, bisa dikatakan kebetulan. Tapi melihat setengah dari tim seperti ini, jelas bukan kebetulan yang bisa menjelaskan. Saat berbicara, Li Yang dan yang lainnya juga bergegas. Setelah menyapa, mereka langsung jatuh di atas batu besar dan bergumam. Ku bilang, ayo coba ini, kan? Jangan biarkan aku sampai di sini binatang abadi. Jika tidak, kerumunan tidak terlalu memperhatikan hal ini. Tetapi Ni Yuntian melihat ke atas dan melihat ke atas. Ketika dia melihat langit yang jauh melalui kabut spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lihatlah. Semua orang melihat ke bawah. Bahkan Li Yang semula menutup bibirnya, akhirnya memalingkan bibirnya dan memiringkan kepalanya. Namun, ketika dia melihat awan darah, dia tercengang. Saya melihat di kejauhan, di bawah langit cerah, ada awan darah yang berlama-lama perlahan. Di mata semua orang, itu sangat tidak normal. Meskipun tidak ada bukti, di mata semua orang, pasti ada sesuatu yang aneh di sana. Mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Immortal Beast secara besar-besaran. Semua orang saling memandang, tetapi melihat Zhao 100 cuan berkata dengan dingin, binatang abadi di sini. Jangan terlalu takut dengan identitas kami. Jika kamu takut, pergilah. Namun, tidak ada yang takut, dan semua orang tidak bisa tidak mengatakannya, dan terbang langsung ke arah awan darah. Semakin dekat Qin Yichan berada di antara kerumunan, semakin dia merasakan bau darah yang terlihat jelas. Selain itu, esensi darah di dalam tubuhnya juga sedikit gelisah. Ini mengejutkan Qin Yichan, mengetahui bahwa dia bukanlah karakter yang haus darah dan kejam, dan True Dragon Bloodline tidak akan memiliki karakteristik ini. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Qin Yichan menemukan bahwa alasan kegembiraan esensi darah bukanlah darah di udara, tetapi napas lain. Nafas benar-benar ada, tetapi Qin Yichan tidak pernah menemukannya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengirim transmisi suara ke Ni Yang. Kakak Ni Yang, apakah kamu merasa aneh? Ni Yang tidak menoleh ke belakang, tetapi transmisi suara memiliki beberapa poin martabat. Maksudmu esensi darah itu hiperaktif? Aku merasakan hal yang sama. Sepertinya bukan hanya aku. Sementara Qin Yichan sedang berpikir, dia mendengar Ni Yuntian rendah berteriak, hati-hati, kita tampaknya telah melangkah ke wilayah binatang abadi tertentu. Qin Yichan mendengar ini.
Dia benar-benar terpana. Memang, selain bau darah dan keanehan yang membangkitkan esensi darah, dia merasakan keganasan setelah memasuki Raja Abadi. Napas seperti ini seperti sarana Immortal Beast untuk menunjukkan wilayahnya. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah nafas yang sangat menakutkan ini, yang bahkan membuatnya berpikir tentang pembangkit tenaga listrik Lei Gongming yang ada. Kehadiran selangit di surga abadi. Mungkinkah, di wilayah ini, apakah ada binatang abadi yang setua guntur? Pada saat ini, banyak orang yang sedikit berubah warna kulitnya, tetapi mereka juga merasakan bahaya yang tersembunyi di udara. Tetapi mungkin karena persaingan, tidak ada dari mereka yang mundur. Lagi pula, pesta seperti Ni Yuntian, Heaven's Chosen, kurang lebih memiliki kesombongan, setidaknya tidak takut dengan nafas. Akhirnya, lebih dari 20 orang mendekati awan darah, hanya untuk menemukan bahwa awan darah yang tersisa adalah aliran pegunungan. Ki Gunung Ki spiritual melonjak, bahkan di Pulau Bailuling, itu bisa disebut harta karun yang jarang terlihat. Kerumunan melihat ke arah puncak aliran gunung dan terpana oleh pemandangan di depan mereka. Saya melihat siluet kekar berdiri di atas aliran gunung. Siluet itu memiliki rambut tembaga panjang dengan selendang di pinggang, dan terlihat gila. Tubuhnya lebih berisi 2 zang, wajahnya bahkan lebih galak, matanya seperti lonceng tembaga, dan mulutnya bertaring, dan tangannya memegang cita perak. Nafas panter perak jelas juga Immortal Beast, tetapi dalam keberadaan yang sengit ini, sulit untuk menyingkirkan cara berjuang. Pada saat itu, siluet kekar tiba-tiba dengan kedua tangan, lengan berwarna tembaga, menunjukkan otot meledak. Untuk sementara, kepala macan tutul perak dipotong oleh nyawanya. Menabrak. Suara tengkorak yang patah bergema tanpa henti di sungai pegunungan, mengirimkan getaran dingin ke tulang punggung seseorang. Tubuh macan tutul perak masih meronta-ronta, tetapi kepalanya berguling ke bawah dari aliran gunung, dan masih berkobar dengan darah panas, berceceran, dan akhirnya tercurah pada bunga dan buah berukuran 7 inci. Bunga dan buah mekar di aliran gunung dan diairi oleh esensi darah Immortal Beast. Sebenarnya ada semacam mara itu sendiri, dedaunan dan ranting-rantingnya berangsur-angsur meregang, dan awan darah di langit tetap ada di sekitarnya.